sampai sekarang dia masih mangkir ya dari polisi, makanya keluar surat jemput paksa dari pihak kepolisian tertanggal 24 Januari. Oke, pada hari ini saya datang ke Polres Jakarta Utara untuk klarifikasi dari perkembangan hasil penyelidikan ya atas kasus penipuan yang melibatkan Reza Herlambang. Di sini menurut keterangan polisi sudah dibuatkan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi atas nama Reza Herlambang alias surat jemput paksa ya untuk Reza, karena Rezanya tidak ada itikat baik dan tidak kooperatif. Mungkin sedikit cerita Kak, kronologis awal Kakak ngelaporin. Oke. Pada awalnya saya bertemu sama Reza itu di satu tempat arisan ya, arisan berlian. Akhirnya karena saya sudah rilis single pertama yang saya beli sama keponakannya Mas Anang Hermansyah, saya mau rilis single kedua. Saya tanya sama Mas Reza Herlambang, apakah beliau bisa nulis lagu apa enggak. Menurut keterangan dia bilang bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk tukeran kontak ya sama Mas Reza. Cuma setelah saya tukeran kontak sama Reza dan di Hard Rock Cafe kita ketemu, dia minta 50 juta untuk satu lagu. Akhirnya saya kasih pelunasan beberapa hari kemudian. Setelah itu beberapa hari kemudian dia banyak alasan. Alasannya dia lagi sakit, sampai saat ini nggak ada surat kerjasama dan kontrak lagu segala macam nggak ada gitu. Malah dia hilang-hilangan, nggak ada etikat baik sama sekali. Nah, pas hari 15 April ya, 15 April 2022 ya, dia tanda tangan untuk surat pengembalian uang secara personal gitu. Yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2022. Akhirnya dia ingkar lagi dan dia nggak penuhi semuanya, ganti-ganti nomor dan segala macam. Dia nantangin saya untuk LP dia di kepolisian. Akhirnya saya melakukan LP tertanggal 11 Mei setelah jatuh tempo itu, sehari kemudian. Setelah LP, proses sekarang berlanjut. Dia pemanggilan 2 kali sebagai saksi. Dia mangkir pertama, panggilan ketiga dia datang, dia tanda tangan lagi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar gitu. Nah, setelah dia tanda tangan, ini jatuh tempo tertanggal 7 September ya. 7 September 2022. Sampai saat ini dia mangkir dari kepolisian gitu loh. Jadi yang saya minta Reza Herlambang etikat baiknya aja lah gimana gitu. Saya udah nggak mau hitung semuanya yang kamu bawa-bawa ibu kamu, sakitnya ibu kamu. Saya udah nggak mau hitung semuanya. Jadi yang saya hitung jujur hanya uang kerjasama gitu. Dengan uang iPhone senilai 19 juta. Dengan total 69 juta. Sebenarnya memalukan sekali ya gitu loh untuk Reza. Dengan total 69 juta aja sampai minta dilaporkan ke polisi. Tapi saya nggak punya pilihan lain karena dia nggak ada etikat baik sama sekali. Ini Mbak, ini kan sekarang mulai bermunculan ya korban-korbannya. Salah satunya Mbak juga. Apakah karena baru sekarang speak up karena berani ngomong sekarang karena udah ada korban-korban yang lain juga muncul atau gimana? Jadi saya ini sebenarnya melaporkan Reza itu kan jauh sebelum dia viral ya, gitu loh. Nah, karena saya lihat podcastnya dia di mana-mana, selalu dia minta untuk dilaporin ke polisi seolah-olah nggak ada yang berani ngelaporin dia. Saya akhirnya muncul karena saya mau menunjukkan kepada publik gitu loh. Saya udah melaporkan dia itu dari tanggal 11 Mei 2022 atas permintaan dia sendiri. Gitu. Jadi bukannya saya atas kemauan saya ngelaporin dia yang minta untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Terakhir bertemu kapan Mbak? Kalau bukti-bukti pasti ada Mas. Kalau misalnya untuk laporan polisi semua orang tahu pasti perlu 2 alat bukti dan 2 saksi gitu. Semuanya saya komplit, makanya surat laporan saya diterima oleh pihak kepolisian dan sudah berjalan sampai saat ini. Gitu. Untuk perjanjian dari Helami hitam putihnya ada nggak Mbak? Jadi karena dia setelah saya kirimin uang lagu itu, dia banyak banget uang prestasi ya Mas ya. Malahan dia ngenalin saya ke keluarganya dia, melihat kondisi ibunya yang terbaring sakit dan segala macem. Jadinya saya malah fokus untuk ngebantuin ibunya gitu loh. Gitu. Jadi saya udah gak berfokus lagi sama lagu. Nah, tapi setelah saya marah itu, setelah dia ngirim invoice pengobatan ibunya,
Waktu itu dia minta bantu saya, ibunya mau check up ke Prodia. Saya transfer dia, memang nggak banyak jumlahnya 2 juta. Nah, cuma dia ngirimin invoice ke saya itu 2 tahun yang lalu, invoice tahun 2020. Jadi gimana caranya untuk memberi efek jerak kepada Resa? Apa saya harus melaporkan Resa ke polisi sesuai dengan permintaan dia? Mamahnya bilang silahkan aja lakukan sesuai kemauan kamu, Cleo. Gitu. Terakhir komunikasi dengan Resa untuk Saya udah nggak ada komunikasi dengan Resa. Terakhir itu saya komunikasi dengan Resa waktu ibunya meninggal. Almarhumah ibunya meninggal, saya mengucapkan turut berduka. Cuma saya minta sama dia tetap dia lakukan etikat baiknya dia yang sesuai dengan pernyataan dia di pihak kepolisian ya. Gitu. Ini bisa lihat, ini jatuh temponya ini tanggal 7 September. Sebelum, kalau nggak salah semingguan sebelum ibunya meninggal gitu. Jadi saya bilang, walaupun ibu kamu lagi meninggal, saya minta kamu tetap tolong penuhi dong. Nah, ternyata setelah dari itu, balasan chatnya ke saya malah sangat nggak manusiawi banget. Dia bilang sama saya nggak mau urusan lagi sama kamu, biarkan urusan saya sama pihak yang berwajib gitu. Jadi, saya diblokir dan dia ganti nomor lagi gitu. berarti setelah laporan ini berarti belum ada komunikasi lagi kan? Berarti pas Juni 2002 Nggak ada. berarti. Nggak ada komunikasi sama sekali. Dan sama pihak berwajib pun, pihak berwajib sama sekali nggak ada dikasih komunikasinya. Berarti Resa belum memenuhi panggilan. Belum, sampai sekarang dia masih mangkir ya dari polisi, makanya keluar surat jemput paksa dari pihak kepolisian tertanggal 24 Januari. Tapi ada apa sih yang membuat Mbak Clara sendiri yang manis ya mengeluarkan duit? Apa memang dia janji manis, emang mulutnya manis atau seperti apa sih? Ini Sosok dari sosoknya Resa, waktu saya kenal dia memang saya lihat dia lagi susah lah secara ekonomi. Saya sebagai manusia pasti saya paham dengan beberapa berita juga yang udah teman-teman saya alamin. Tapi yang namanya manusia pasti selalu dikasih kesempatan untuk berubah sama yang Maha Kuasa. Saya waktu itu berharap, saya kasih pekerjaan ke Resa, saya berharap banget dia itu mau berubah. Karena sesuai dengan omongannya dia mau berubah untuk ibunya, untuk keluarganya, dia mau bangkit lagi. Tapi ternyata kesempatan demi kesempatan yang dikasih sama beberapa teman yang udah kerja sama dia, selalu dia kecewakan. Gitu. Dan alasannya untuk ibunya sama sekali nggak benar. Karena saya tahu sendiri ibunya lagi sakit pun masih jualan kue hampers lebaran gitu. ini kan korbannya Gaya hidup dia saya kurang tahu ya, cuma beberapa kali dia ada meeting sama orang radio, sama orang mana, dia minta saya yang untuk bayarin gitu. Saya pikir karena waktu itu saya mau ngebantu dia untuk maju lagi, saya udah nggak mau hitung semuanya gitu loh. Kalau misalnya dia melakukan itu untuk foya-foya dan lain, biar aja dia sama Tuhan yang tahu. Yang saya tahu, saya merasa tertipu oleh Resa, dan memang pengaduannya ini adalah kasus penipuan ya. Jadi otomatis tersangkanya disebutnya penipu. Nggak mungkin kasusnya penipuan terus tersangkanya pembunuhan gitu atau pembunuh. Kan lain. Korban-korban yang lain itu juga ada Mbak, tapi dia tidak melaporkan Mbak. Mbak sendiri melaporkan itu karena memang kecewa banget bagaimana. Gini, karena korban-korban yang lain setahu saya itu sudah dari 8 sampai 9 tahun yang lalu ya, dan mereka nggak punya bukti yang kuat. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang diterima sama Tuhan atas kejolimannya Resa. Mungkin dia harus berakhir di kantor polisi atas kesombongannya dia, ya lewat saya mungkin. Tapi kan dia datang ke prokes dengan melas, dengan dia merasa hati. Mbak sendiri menilainya apa sih? Memang karena dia posisinya ikut orang yang begitu Mbak. Memang dia seperti itu, makanya saya berani speak up saat ini, dan memang saya sudah ada bukti laporannya di kepolisian. Kenapa? Karena saya tidak mau ada korban-korban selanjutnya ya dari Resa Herlambang gitu.